نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jumat untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Muharram. Bahkan 2 hari lagi kita akan masuk tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura. Di bulan Muharram ini ada banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang bisa kita ambil hikmah, untuk kemudian hikmah tersebut kita jadikan sebagai satu pelajaran dalam meniti kehidupan kita di dunia ini. Kita tahu bahwa Muharram adalah bulan pertama di dalam penanggalan kalender Hijriah. Rasulullah SAW beliau sesungguhnya memasuki kota Madinah yaitu di bulan Rabiul Awal. Akan tetapi memang oleh Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab ditetapkan Muharram sebagai awal bulan dalam penanggalan Hijriah, karena memang tekad untuk hijrah itu sudah ada sejak bulan Muharram. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam bulan Muharram, terutama di Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, ada banyak peristiwa-peristiwa besar. Di antaranya adalah diterimanya taubat Nabiullah Adam alaihi salam, dan juga diterimanya taubat yang kemudian juga dikeluarkannya Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan paus. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari aneka peristiwa yang ada ini, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini kita harus rela untuk berjuang yang disertai dengan pengorbanan yang luar biasa. Tidak lain adalah li'la'i kalimatillah, yaitu untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Kita tahu dalam sejarah bagaimana Hadratur Rasul ketika Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu ingin menghadiahkan unta yang digunakan untuk hijrah,
tetapi Rasulullah menolak hadiah tersebut. Bahkan Rasulullah bersikeras untuk membayar harga unta tersebut. Ini adalah satu pelajaran betapa perjuangan dakwah di jalan Islam, di jalan ini harus betul-betul ada pengorbanan dan perjuangan yang konkret. Belum lagi kalau kita lihat peristiwa di tanggal 10 Muharram, bagaimana perjuangan orang-orang besar di dalam menggapai ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya kemudian adalah, apa yang bisa kita lakukan sebagai kontekstualisasi Muharram dan Hijrah pada masa saat ini? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, ada satu hadis yang bisa kita jadikan sebagai pangkal kita untuk melangkah. Rasulullah SAW beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahullahu anhu. Yang artinya adalah muslim yang baik adalah semua orang atau orang muslim adalah orang yang orang muslim lainnya selamat atau merasa aman dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam ungkapan yang pertama ini, Rasulullah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi pribadi muslim yang gemar menyakiti orang lain, baik itu dengan lisan kita atau dengan tangan kita. Di sini makna menyakiti dengan tangan cakupannya sangat luas. Tangan bisa ditakwil atau dimaknai dengan kekuasaan, sehingga kalau seseorang mendapatkan amanah menjadi pejabat tertentu yang mengambil kebijakan, maka jangan sampai kebijakan itu menyakiti orang muslim yang lain atau menyakiti warga negara ini. Atau kalau kita artikan juga menyakiti melalui tangan, boleh jadi dalam konteks hari ini mungkin update status-status kita di media sosial, baik melalui WhatsApp atau melalui apapun, jangan-jangan ini secara tidak sengaja boleh jadi menyakiti orang lain. Maka ini kita harus melakukan introspeksi diri kita masing-masing. Lalu yang kedua, Rasulullah menyatakan wal muhajir, orang yang berhijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan terhadap hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari ungkapan Rasulullah yang singkat ini menjadi satu pelajaran buat kita. Apakah betul-betul kita sudah betul-betul berjuang dan berkorban untuk meninggalkan terhadap atau meninggalkan dari hal-hal yang memang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100, Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muradaman katsiran wa sa'a." Al-ayat. Yang artinya adalah barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Maka ini menjadi satu hal yang harus kita introspeksikan di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi muslim yang baik, yang tidak menyakiti sesama muslim atau tidak menyakiti orang lain? Dan sudahkah kita betul-betul berjuang dan berkorban untuk menjadi al-muhajir, yaitu orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika dua hal ini senantiasa kita usahakan dalam kehidupan kita, maka insya Allah sesuai dengan jaminannya, salah satunya dalam surah An-Nisa ayat ke-100 tadi, maka niscaya kita akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahdil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawwadun karimun barrur raufur rahim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.